Halo kader Indonesia. Pemberian kapsul vitamin A dan obat cacing pada anak merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi secara optimal. Mengapa suplementasi kapsul vitamin A dan pemberian obat cacing penting diberikan pada anak? Yuk temukan jawabannya dengan menyaksikan video ini dengan saksama. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mata serta berperan dalam pertumbuhan anak. Vitamin A atau retinol terlibat dalam pembentukan, produksi, dan pertumbuhan sel darah merah, sel limfosit, antibodi, juga integritas sel epitel pelapis tubuh. Kekurangan vitamin A pada anak dapat menyebabkan beberapa masalah seperti gangguan dan kelainan pada mata, rentan pertumbuhan terhambat, serta anak rentan terserang penyakit ataupun infeksi seperti campak, diare, dan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Suplementasi kapsul vitamin A pada anak tidak bisa dilakukan sembarangan. Pastikan dosis yang diberikan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta usia anak. Vitamin A kapsul biru dengan dosis 100.000 IU diberikan untuk bayi berusia 6-11 bulan sebanyak 1 kali. Serta vitamin A kapsul merah dengan dosis 200.000 IU diberikan pada balita berusia 12-59 bulan sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemberian suplementasi vitamin A untuk bayi dan balita dilakukan serentak pada bulan Februari dan Agustus di posyandu ataupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan diberikan secara gratis. Pemberian obat cacing untuk anak sama pentingnya dengan pemberian suplementasi vitamin A. Pemberian obat cacing dilakukan minimal 1 kali setiap tahun untuk anak berusia 1-6 tahun. Pemberian obat cacing pada anak bermanfaat dalam pencegahan dan pengobatan infeksi cacingan. Pemberian obat cacing juga dapat mencegah dampak yang ditimbulkan infeksi cacingan pada tubuh. Selain memberikan obat cacing pada anak, berikan juga penyuluhan kepada ibu tentang perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah cacingan terjadi. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan memakai sabun, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga, menjaga kebersihan dan keamanan makanan, menggunakan jamban sehat, serta mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Tenaga kesehatan membubuhkan paraf dan tanggal pada kolom pemberian vitamin A dan obat cacing untuk mencatat bahwa anak sudah mendapatkan pelayanan ini. Suplementasi vitamin A dan pemberian obat cacing penting untuk menjaga anak tetap sehat. Itulah mengapa suplementasi vitamin A dan pemberian obat cacing perlu dilakukan. Yuk pastikan anak menerima kapsul vitamin A dan obat cacing sesuai dengan waktu yang ditentukan. Halo kader Indonesia. Saat melakukan layanan dasar posyandu bagi bayi dan balita, Anda akan menggunakan buku ini. Apakah Anda sudah pernah menggunakannya? Ini adalah buku kesehatan ibu dan anak atau biasa disebut dengan buku KIA. Di dalam buku ini, terangkum catatan kesehatan dan informasi penting tentang cara merawat kesehatan ibu dan anak. Seorang anak mendapatkan buku KIA kelanjutan dari ibunya yang digunakan sejak hamil. Sehingga ibu tinggal melanjutkan mengisi lembar identitas anak pada lembar yang sama dengan milik ibu. Buku KIA dibawa setiap anak ke posyandu, puskesmas, fasilitas kesehatan, juga saat mengikuti kelas ibu balita. Sebagai informasi, untuk orang tua yang memiliki bayi kecil, ada buku lain yang digunakan bersamaan dengan buku ini, yaitu buku KIA untuk bayi kecil. Buku KIA untuk bayi kecil digunakan sejak bayi lahir sampai usia 2 tahun, kemudian dilanjutkan dengan buku KIA pada umumnya. Kader menjelaskan kepada ibu tentang buku KIA dimulai dengan petunjuk penggunaan. Sebagai seorang kader, peran Anda sangat penting dalam menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA pada ibu atau keluarga. Mengecek pemahaman ibu dengan mencentang kotak pada lembar informasi kesehatan.
mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan ibu, serta mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Pada buku KIA, lembaran kuning digunakan oleh ibu, keluarga anak, dan kader. Sedangkan lembaran hijau digunakan oleh tenaga kesehatan. Meskipun lembaran hijau buku KIA adalah catatan tenaga kesehatan, tetapi kader perlu mengetahuinya. Lembar tersebut terdiri dari lembar pernyataan tentang pelayanan kesehatan anak yang diterima, lembar keterangan lahir yang dapat digunakan untuk pengurusan akta kelahiran, pelayanan kesehatan neonatus, pelayanan gizi dan obat cacing, pelayanan pemantauan perkembangan anak, pelayanan imunisasi, catatan pemeriksaan anak, grafik pertumbuhan anak terdiri dari KMS dan grafik pertumbuhan WHO, KMS lembar berwarna merah muda untuk anak perempuan dan berwarna biru untuk anak laki-laki. KMS digunakan kader untuk plotting hasil penimbangan. Grafik pertumbuhan WHO sendiri terdiri dari grafik berat badan menurut umur, grafik berat badan menurut panjang atau tinggi badan, grafik panjang atau tinggi badan menurut umur, dan grafik lingkar kepala anak menurut umur. Grafik ini dapat diisi oleh kader terlatih dengan pengawasan dari tenaga kesehatan. Lembar pemantauan harian bayi baru lahir 0-2 bulan dan lembar pemantauan mingguan balita. Lembaran kuning dalam buku KIA terdapat informasi penting seputar edukasi kesehatan anak. Informasi tentang bayi baru lahir meliputi pemantauan kesehatan dan tanda bahaya. Informasi tentang kelas ibu balita, kader menjelaskan manfaat kelas ibu balita dan mengajak ibu untuk mengikuti jadwal. Informasi tentang pola asuh dan perawatan bayi baru lahir, terutama pemberian ASI eksklusif. Informasi tentang kondisi balita, informasi tentang cara pengukuran lingkar lengan atas atau lila, informasi tentang pemantauan warna tinja dan air kencing, informasi tentang pemenuhan gizi seimbang untuk anak-anak usia 6-23 bulan dan 2-5 tahun, meliputi cara pembuatan MPASI, informasi kebutuhan cairan, perilaku cuci tangan, serta perawatan gigi anak. Informasi tentang perawatan baduta sesuai kelompok umur, cara stimulasi perkembangan, dan pelayanan kesehatan esensial. Informasi tentang perawatan anak balita sesuai kelompok umur, cara stimulasi perkembangan, dan pelayanan kesehatan esensial, serta pola asuh, serta informasi lainnya tentang kesehatan lingkungan, keselamatan lingkungan, perlindungan anak, anak dengan disabilitas, perawatan anak sakit, dan kesiapsiagaan dalam situasi bencana. Saat menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA, penting untuk mengingatkan ibu, ayah, atau anggota keluarga lainnya untuk membaca seluruh informasi yang terdapat dalam buku KIA di rumah. Tidak hanya itu, pastikan juga mereka memberi tanda rumput pada kotak-kotak yang tersedia apabila mereka sudah mendapatkan informasi tersebut dari petugas kesehatan atau kader. Mari bersama-sama membantu ibu dan keluarga untuk menjaga dan merawat kesehatan anak, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan untuk keberlangsungan hidup anak-anak Indonesia. Memberikan makanan yang mengandung gizi seimbang kepada anak usia 24-59 bulan merupakan hal yang sangat penting. Makanan dengan gizi seimbang dapat memberikan nutrisi yang berguna untuk masa pertumbuhan anak,
agar anak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Apakah Anda tahu apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan susunan asupan sehari-hari dengan jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan dengan gizi seimbang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pada prinsipnya, gizi seimbang memiliki 4 pilar utama, yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi seimbang untuk anak usia 24-59 bulan atau anak usia 2-5 tahun, ibu dan keluarga atau pengasuh anak perlu melakukan hal-hal berikut. Membiasakan anak makan 3 kali sehari bersama keluarga, memenuhi gizi anak dengan makanan kaya protein seperti ikan, telur, tempe, tahu, dan susu, memenuhi gizi anak dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, membatasi anak dalam mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak, lalu memastikan anak minum air putih sesuai kebutuhan. Selain memenuhi asupan makanannya, ibu atau keluarga juga harus membiasakan anak untuk bermain dan melakukan aktivitas fisik setiap harinya. Hal ini penting dilakukan karena makanan dengan gizi seimbang dan aktivitas yang cukup dapat membantu menjaga anak agar tetap sehat. Kader mengingatkan ibu bahwa prinsip makanan anak usia 2-5 tahun yaitu cukup kandungan gizi, memperhatikan kebersihan, serta memenuhi kebutuhan cairan anak sebanyak 5-7 gelas sehari. Sedangkan untuk frekuensi pemberian makan, cukup 3-4 kali untuk makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan setiap harinya. Berikut adalah contoh 1 porsi makanan utama yang mengandung gizi seimbang untuk anak usia 24-59 bulan. Ketika melakukan penyuluhan MPASI, kader dapat mengarahkan keluarga bayi atau balita untuk membuat makanan yang disesuaikan dengan usia anak. Selain itu, kader disarankan untuk menerapkan resep contoh MPASI bahan pangan lokal kaya protein hewani dibandingkan dengan memberi makanan penyuluhan berupa bubur, biskuit, dan lain sebagainya. Berikan pemahaman kepada ibu dan keluarga bahwa makanan yang dibuat sendiri dari bahan-bahan segar di rumah adalah yang terbaik bagi anak. Hindari untuk memberikan dan membiasakan anak mengonsumsi makanan instan dalam kemasan karena kandungan zat gizinya tidak lengkap dan umumnya mengandung pengawet. Mari bersama-sama menjaga anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang dengan optimal melalui gizi yang seimbang. Halo kader-kader Indonesia. Dalam video ini, kita akan mempelajari 5 langkah pelayanan Posyandu untuk kelompok sasaran usia dewasa dan lansia. Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Langkah pertama, kader melakukan pendaftaran usia dewasa dan lansia. Gunakan instrumen Kartu Bantu Posyandu atau aplikasi elektronik yang berlaku. Langkah kedua, kader melakukan penimbangan berat badan serta mengukur tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah pada usia dewasa dan lansia menggunakan alat antropometri. Langkah ketiga, kader mencatat hasil pengukuran pada kartu bantu pemeriksaan di Posyandu bagian usia dewasa dan lansia. Kemudian kader menjelaskan kesimpulan dan tindak lanjut dari penimbangan berat badan serta mengukur tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah tersebut. Pada langkah keempat, tenaga kesehatan dibantu kader memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan rapid test gula darah, gangguan indera, screening TBC, screening PUMA, screening kesehatan jiwa, dan screening lansia yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada sasaran usia dewasa dan lansia.
Terakhir, pada langkah kelima, kader melakukan penyuluhan kesehatan terkait aktivitas fisik, germas, risiko penyakit terbanyak, bahaya rokok dan nafza, serta keluarga berencana bagi usia dewasa dan lansia. Seperti itulah rangkaian standar pelayanan Posyandu pada sasaran usia dewasa dan lansia. Penjelasan mengenai materi pelayanan Posyandu pada sasaran usia dewasa dan lansia akan Anda dapatkan pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, sampai jumpa! Salah satu layanan dasar Posyandu bagi usia dewasa adalah penyuluhan mengenai keluarga berencana atau KB. Sebagai seorang kader, Anda memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan KB kepada pasangan usia subur, terutama dalam memberikan informasi mengenai KB pasca persalinan kepada ibu hamil untuk merencanakan KB setelah melahirkan nanti. Program KB menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, serta mengurangi risiko kematian bayi. KB bukan sekedar mengatur kelahiran anak, tetapi juga tentang merencanakan jarak dan usia ideal melahirkan. KB pasca persalinan sendiri merupakan penggunaan alat kontrasepsi langsung setelah melahirkan hingga 6 minggu atau 42 hari pasca persalinan. Pada prinsipnya, pemilihan kontrasepsi yang digunakan pada KB pasca persalinan ini tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai dengan kondisi ibu. Terdapat dua macam metode kontrasepsi, yakni metode kontrasepsi jangka panjang maupun non-metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang meliputi 1. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, yaitu suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan atau kawat koper atau tembaga di sekitarnya dengan jangka waktu penggunaan hingga 10 tahun. 2. Implan atau alat kontrasepsi di bawah kulit, yaitu batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api yang melepaskan menyerupai hormon alami di tubuh perempuan dengan jangka waktu penggunaan 3 tahun. 3. Metode operasi wanita atau MOW, yaitu bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi. 4. Metode operasi pria atau MOP, yaitu tindakan memotong dan mengikat saluran sperma tanpa menggunakan pisau bedah dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis. Sementara itu, non-metode kontrasepsi jangka panjang meliputi 1. Kondom atau selubung atau sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal dipasang pada penis saat hubungan seksual. 2. Pil yang mengandung hormon berdosis rendah seperti hormon alami pada tubuh perempuan yang harus diminum setiap hari untuk mencegah kehamilan. 3. Suntik yang mengandung hormon berdosis rendah seperti hormon alami pada tubuh perempuan. KB suntik terdiri dari 2 macam, yaitu suntik 1 bulan dan 3 bulan. Seluruh metode kontrasepsi tersebut bisa didapatkan di puskesmas, klinik, praktik dokter, atau rumah sakit. Dengan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya mengikuti program KB, maka Anda turut menciptakan keluarga yang berkualitas. Itulah informasi penting yang perlu Anda sampaikan kepada sasaran usia dewasa dalam penyuluhan KB. Usia remaja biasanya memiliki rasa penasaran yang tinggi dan cenderung berani mengambil risiko tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, sehingga terjebak dalam beberapa permasalahan seperti merokok, nafza, dan kehamilan remaja. Sebagai kader, penting untuk mengingatkan sasaran usia sekolah dan remaja untuk memikirkan terlebih dahulu setiap keputusan yang akan mereka ambil. Karena jika tidak, maka mereka akan jatuh ke dalam perilaku berisiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial. Berikut ini adalah beberapa materi penyuluhan yang dapat Anda berikan kepada sasaran terkait permasalahan remaja. Akhir-akhir ini jenis rokok semakin berkembang,
yang sebelumnya hanya menggunakan tembakau menjadi rokok modern berbasis elektrik. Rokok, baik itu jenis konvensional maupun jenis elektrik, memiliki bahaya yang sama. Dalam satu batang rokok, terdapat sekitar 4.000 jenis senyawa kimia dengan rincian 400 zat berbahaya, serta 43 zat diantaranya merupakan penyebab kanker. Kandungan zat berbahaya yang ada pada sebatang rokok dapat ditemui juga pada media berbahaya lainnya seperti pembersih lantai, pewangi pakaian, penghilang bulu, bahan pengawet, parfum, racun tikus, pestisida, bensin, baterai, bahan bakar, racun kucing, dan lain sebagainya. Rokok elektrik juga memiliki bahaya yang sama dengan rokok tembakau, utamanya terkandung pada cairan yang terdapat pada rokok elektrik tersebut. Rokok berdampak buruk pada kesehatan bukan hanya terjadi pada orang yang merokok, tetapi juga dapat terjadi pada orang yang tidak merokok, namun berada di sekitar perokok atau perokok pasif. Pernah mendengar istilah nabza? Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Nabza adalah zat atau bahan berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang sehingga mengalami kecanduan atau ketergantungan terhadap zat atau bahan tersebut. Berdasarkan efek yang ditimbulkan ke tubuh pengguna, nabza dibagi menjadi 4 jenis. Jenis pertama adalah stimulan. Nabza jenis ini dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja, sehingga membuat penggunanya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Jenis kedua adalah depresan. Nabza jenis ini dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan tertidur, bahkan bisa tak sadarkan diri. Jenis ketiga adalah halusinogen. Nabza jenis ini dapat membuat penggunanya berhalusinasi, sehingga perasaan dan pikirannya dapat terganggu. Jenis keempat adalah zat adiktif. Konsumsi pada nabza jenis ini dapat menimbulkan ketergantungan dan mengubah perilaku penggunanya. Selain bahan yang tadi sudah disebutkan, remaja juga bisa mendapatkan bahan yang menyebabkan teler secara mudah, seperti lem aibon, bensin, atau obat yang dimasukkan ke dalam soda. Seorang remaja yang menggunakan nabza pada awalnya hanya ingin mencoba dan terlihat keren di mata teman-temannya. Setelah beberapa waktu, remaja tersebut akan mengalami kecanduan dan semakin menjauh dari keluarga dan teman di sekitarnya. Selain dampak kesehatan, remaja tersebut akan terjebak pada dunia kriminalitas yang akan menghancurkan masa depannya. Baik itu rokok atau nabza, memiliki dampak yang sangat memprihatinkan bagi remaja. Nah, selain kedua itu, masih ada satu lagi permasalahan usia remaja yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa itu? Yuk kita lanjutkan lagi. Kelahiran anak menjadi salah satu momen yang dinanti dalam keluarga. Namun pada remaja putri, kehamilan dan persalinan justru berisiko negatif pada masa depannya. Kehamilan remaja dapat disebabkan karena kehamilan yang tidak dikehendaki atau merupakan kehamilan yang dikehendaki karena pilihan untuk menikah muda. Remaja hamil yang tidak dapat berpikir jernih akan menyelesaikan persoalannya secara paksa dengan menggugurkan kandungan atau aborsi yang tidak aman sehingga berisiko kematian. Jika remaja tersebut melanjutkan kehamilannya hingga persalinan, maka remaja berisiko menyebabkan bayi terlahir prematur dan berat badan bayi lahir rendah, sehingga memerlukan perawatan lanjutan. Remaja yang sudah memiliki anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga keluarganya akan terjebak dalam jurang kemiskinan. Jika anak diketahui sudah mengalami salah satu dari ketiga permasalahan tersebut, maka orang tua dan keluarga disarankan untuk tetap tenang, tidak menghakimi anak, dan mencari bantuan profesional. Sebagai kader, penyuluhan bahaya merokok, nabza, dan kehamilan remaja dapat dilakukan dengan memberikan edukasi, baik itu kepada masyarakat umum ataupun langsung kepada sasaran anak usia sekolah dan remaja serta orang tua. Kader dapat menanamkan kepercayaan diri pada remaja, kemampuan berpikir kritis, serta pengendalian emosi dan stres. Di beberapa daerah, kader dapat melakukan pencegahan dengan pendekatan berbasis sosial budaya. Mari kita tingkatkan kesadaran anak dan remaja mengenai bahaya dari merokok, nabza, dan kehamilan remaja
untuk generasi masa depan Indonesia yang lebih bersinar. Masa usia sekolah merupakan masa di mana anak sudah memasuki usia pendidikan dasar. Pada masa ini, anak akan mendapat banyak pengaruh, mulai dari teman, tawaran jajan di sekolah dan di luar rumah, aktivitas fisik, serta risiko terhadap sumber penyakit yang semakin tinggi. Setelah melewati masa usia sekolah dasar, anak akan memasuki masa peralihan yang dikenal sebagai masa remaja. Kondisi-kondisi seperti aktivitas fisik yang semakin tinggi, jajan sembarangan, serta perubahan fisik, sikap, dan emosi karena puber akan berpengaruh terhadap kehidupan remaja. Masa pertumbuhan pada anak usia sekolah dan remaja harus didukung dengan kebutuhan gizi seimbang. Anak yang memiliki kebiasaan makan 3 kali sehari dengan konsumsi lauk pauk hewani atau nabati, serta konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan, akan memiliki energi yang dapat mendukung aktivitas sehari-hari. Saat memasuki usia remaja, anak harus tetap mempertahankan kebiasaan baik tersebut dengan catatan porsinya perlu diperbanyak. Anak dapat dibekali dengan makanan sehat dan air putih dari rumah, sehingga kecenderungan untuk mengonsumsi jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak dapat dikurangi. Anak juga dapat dibiasakan untuk menjaga kebersihan badannya setiap hari. Salah satunya adalah menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, sebagai upaya untuk menghindari pengeroposan atau kerusakan gigi. Sebagai kader, Anda dapat memberikan edukasi gizi seimbang kepada sasaran anak usia sekolah dan remaja. Terdapat 2 hal yang dapat Anda sampaikan mengenai gizi seimbang, yakni konsumsi pangan beraneka ragam serta melakukan aktivitas fisik. Keanekaragaman jenis makanan ditekankan untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan, karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi. Selain keanekaragaman jenis pangan, porsi makanan yang seimbang juga harus diperhatikan. Setiap kelompok pangan memiliki jumlah porsi yang dianjurkan, mulai dari makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, serta lauk pauk baik hewani ataupun nabati. Isi piringku menggambarkan anjuran makan sehat, di mana 2/3 dari porsi setiap kali makan adalah makanan pokok dan sayuran, serta 1/3 sisanya adalah lauk pauk dan buah-buahan. Berikan edukasi bahwa gula, garam, dan lemak dapat dikonsumsi dalam jumlah sedikit atau dibatasi. Selain itu, minum air putih dalam jumlah yang cukup juga diperlukan, karena dapat membantu proses metabolisme serta mencegah dehidrasi. Hal kedua yang dapat Anda sampaikan mengenai gizi seimbang adalah pentingnya melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memiliki sedikit perbedaan dengan olahraga, di mana aktivitas fisik lebih bersifat tidak teratur, serta dapat menggunakan alat-alat yang ditemukan sehari-hari. Sedangkan olahraga lebih bersifat teratur serta membutuhkan alat khusus. Banyak manfaat yang didapat anak atau remaja jika rutin melakukan aktivitas fisik, termasuk berolahraga seperti menjaga berat badan ideal, melancarkan aliran darah, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah rekomendasi aktivitas fisik untuk anak usia sekolah dan remaja. 1. Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan selama kurang lebih 60 menit secara terus-menerus. 2. Lakukan aktivitas dengan intensitas sedang hingga cukup berat setiap hari. 3. Beraktivitas lebih dari 60 menit memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan. 4. Lakukan latihan penguatan tulang dan otot setidaknya 3 kali dalam seminggu. Seperti itulah contoh penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik yang dapat Anda lakukan pada sasaran usia sekolah dan remaja. Mari perhatikan anak-anak usia sekolah dan remaja yang ada di sekitar kita untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik bagi mereka.
Salam sehat untuk seluruh kader Indonesia yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa peran Anda sebagai kader sangat penting dalam memberikan dukungan dan edukasi kepada ibu hamil? Salah satunya adalah memberikan edukasi mengenai tablet tambah darah atau TTD yang perlu dikonsumsi oleh ibu selama masa kehamilan. Namun, apa itu tablet tambah darah atau TTD? Tablet tambah darah atau TTD adalah suplemen gizi yang mengandung zat besi dan asam folat. Zat besi berfungsi untuk mencegah anemia saat kehamilan, sedangkan asam folat berfungsi untuk mengurangi risiko masalah perkembangan janin. TTD standar bisa didapatkan di puskesmas secara gratis. Mengapa ibu harus mengonsumsi TTD? Mengonsumsi tablet tambah darah dapat membantu ibu hamil dalam mencegah risiko terjadinya anemia. Anemia atau yang biasa disebut kurang darah merupakan suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah lebih rendah dari normal, yaitu kurang dari 11 gram per desiliter. Ibu hamil rentan mengalami anemia karena disebabkan oleh hal berikut. Ibu hamil yang mengalami anemia dapat terlihat dari ciri-ciri fisiknya seperti lesu, lelah, letih, lemah, lunglai. Tidak hanya itu, beberapa bagian wajah terutama kelopak mata, lidah, dan bibir akan terlihat pucat. Ibu yang mengalami anemia juga akan merasakan mata berkunang-kunang dan pusing. Anemia pada ibu hamil akan berakibat pada menurunnya fungsi kekebalan tubuh ibu, meningkatkan risiko terjadinya infeksi, serta menurunkan kualitas hidup, sehingga berdampak pada hal-hal berikut. Selama masa kehamilan, kebutuhan zat besi akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin, sehingga ibu perlu mengonsumsi makanan yang bergizi, disertai dengan tablet tambah darah atau TTD. Tablet tambah darah berbentuk bulat atau lonjong berwarna merah tua. Setiap tablet salut mengandung 60 mg zat besi dan 400 mikrogram atau 0,4 mg asam folat. Sebagai kader, penting bagi Anda untuk memberikan panduan yang tepat kepada ibu hamil dalam mengonsumsi TTD. TTD sebaiknya diminum sebelum tidur di malam hari untuk mengurangi rasa mual. Periksa kandungan TTD yang terdapat pada kemasan. Pastikan TTD mengandung minimal 60 mg zat besi dan 400 mikrogram atau 0,4 mg asam folat. Konsumsi TTD setiap hari selama masa kehamilan. TTD dapat dikonsumsi bersama dengan air putih atau dengan makanan dan minuman yang mengandung vitamin C, seperti buah segar, sayuran, dan jus buah, agar penyerapan zat besi di dalam tubuh lebih baik. Hindari mengonsumsi TTD bersamaan dengan asupan berkafein seperti teh, kopi, soda, coklat, dan lain-lain. Jangan juga mengonsumsinya dengan susu, obat mah, dan tablet kalk, karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Penting untuk diketahui bahwa mengonsumsi TTD dapat menimbulkan efek samping. TTD terkadang menyebabkan perut perih dan nyeri pada ulu hati. Maka dari itu hindari mengonsumsinya saat perut kosong. Efek lainnya yaitu adanya perubahan warna BAB menjadi hitam. Meski demikian, ibu hamil tidak perlu khawatir karena perubahan warna tersebut disebabkan oleh sisa zat besi dari TTD yang tidak terpakai oleh tubuh. Setelah mengonsumsi TTD, ibu hamil perlu mencatat pada kartu kontrol minum atau TTD yang terdapat pada buku KIA. Apabila ibu hamil atau anggota keluarganya memiliki pertanyaan atau keraguan tentang TTD, anjurkan kepada mereka untuk mencari informasi dari sumber yang terpercaya, seperti petugas puskesmas, bidan, dokter, atau Anda sebagai kader. Dengan pemahaman yang tepat mengenai TTD, Anda dapat berperan besar dalam menjaga kesehatan ibu dan pertumbuhan janin. Mari bersama-sama belajar untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Halo kader Indonesia. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa ibu hamil dan ibu nifas perlu melakukan pemeriksaan secara rutin oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan ibu hamil berguna untuk memantau kemajuan proses kehamilan, serta memastikan kesehatan ibu dan janin di kandungannya. Sebagai seorang kader,
Sangat penting bagi Anda untuk mengingatkan ibu hamil mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan minimal 6 kali selama masa kehamilan, termasuk di dalamnya pemeriksaan laboratorium dan USG. Rincian pemeriksaan adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, apa saja jenis pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh ibu hamil? Mari ikuti cerita berikut untuk mengetahui jawabannya. Suatu hari, Bu Clara ditemani oleh Pak David mengunjungi Puskesmas Sehat Sejahtera untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Di sana, Bu Clara menjalani pemeriksaan USG kehamilan oleh seorang dokter. Hasil USG menunjukkan tidak ada masalah pada kesehatan ibu dan janin tumbuh dengan baik. Pemeriksaan kehamilan melalui USG yang dilakukan oleh Bu Clara merupakan salah satu jenis pemeriksaan ibu hamil. Selain pemeriksaan USG, Bu Clara juga melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa kadar hemoglobin, memeriksa darah sesuai indikasi kesehatan, dan memeriksa protein urin. Di lain waktu, Bu Clara mengukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim, juga memeriksa presentasi janin dan detak jantung janin. Selama 9 bulan masa kehamilannya, Bu Clara juga melakukan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti penimbangan berat badan dan mengukur tinggi badan, serta pengukuran lingkar lengan atas. Bu Clara memperoleh tablet tambah darah atau TTD yang perlu dikonsumsi setiap hari selama hamil saat mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Pengukuran tekanan darah juga dilakukan sebagai screening awal terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Tidak hanya itu, Bu Clara melakukan screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus. Namun pemberian imunisasi hanya dilakukan apabila diperlukan. Saat melakukan pemeriksaan kehamilan, Bu Clara dapat melakukan sesi temu wicara atau konseling bersama tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh Bu Clara. Apabila saat pemeriksaan terdeteksi masalah kesehatan dari ibu hamil, maka perlu dilakukan tata laksana atau penanganan kasus dengan segera merujuk ibu atau menanganinya. Semua pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil seperti yang dilakukan Bu Clara dapat dilakukan di puskesmas. Ibu hamil yang memiliki BPJS akan mendapatkan pelayanan secara gratis mulai dari kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Maka dari itu, anjurkan ibu untuk memiliki BPJS dan membawa kartu BPJS serta buku KIA saat melakukan pemeriksaan. Saat melakukan pemeriksaan kesehatan, ibu perlu didampingi oleh suami atau keluarga. Jika pada usia kehamilan ibu ada pemeriksaan tertentu yang belum dilakukan, Anda perlu mengingatkan ibu dan keluarga untuk segera melengkapinya. Selain itu, berikan edukasi mengenai manfaat dari pemeriksaan tersebut. Jika pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan lengkap, kesehatan ibu serta janin akan terus terjaga dan terpantau. Ibu pun dapat melalui masa kehamilan dengan bahagia. Setelah melahirkan, ibu juga perlu menjalani pemeriksaan kesehatan terutama selama masa nifas. Pemeriksaan ini memiliki peran penting dalam membangun ibu melewati masa nifas dengan baik. Pada masa ini, pemeriksaan ibu dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan bayi. Sehingga sebaiknya bayi juga didaftarkan BPJS yang berbeda dengan milik ibu. Ibu nifas dianjurkan untuk melakukan perawatan kesehatan minimal sebanyak 4 kali oleh tenaga kesehatan. Perawatan kesehatan ini dilakukan pada ibu nifas mulai dari 6 jam setelah melahirkan hingga 42 hari pasca persalinan dengan minimal 4 kali kunjungan nifas. Anjurkan juga kepada ibu nifas untuk menggunakan alat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai 42 hari berikutnya. Selama masa nifas, pastikan ibu nifas mendapatkan semua pelayanan kesehatan. Bagaimana pelayanan kesehatan yang dilakukan pada ibu nifas? Setiap pertemuan perawatan kesehatan, ibu nifas akan ditanyakan kondisinya secara umum. Kemudian, untuk memastikan kondisi ibu nifas secara khusus, ibu nifas akan melakukan pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, dan nadi. Tidak hanya itu, ibu nifas juga akan mendapatkan pemeriksaan lokia dan pendarahan, kondisi jalan lahir dan tanda infeksi, kontraksi rahim, dan tinggi fundus uteri. Ibu nifas akan melakukan pemeriksaan payudara,
dan tenaga kesehatan akan menyampaikan anjuran pemberian ASI eksklusif. Pada kunjungan perawatan kesehatan pertama dan kedua, ibu akan diberikan kapsul vitamin A. Ibu nifas juga dapat memperoleh pelayanan kontrasepsi pasca melahirkan saat perawatan kesehatan ini. Ibu nifas juga akan mendapatkan konseling serta nasihat-nasihat dari tenaga kesehatan. Jika ibu nifas dalam keadaan sakit atau mengalami komplikasi, maka harus segera dilakukan tata laksana. Itulah serangkaian pemeriksaan kesehatan yang perlu dilakukan oleh ibu hamil dan ibu nifas. Yuk ingatkan ibu dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ibu selama hamil sampai dengan nifas untuk menjaga ibu dan bayi tetap sehat. Halo kader Indonesia, Anda pasti sudah tidak asing dengan buku yang satu ini, bukan? Ya, ini adalah buku kesehatan ibu dan anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan buku KIA. Di dalam buku ini, terangkum catatan kesehatan dan informasi penting tentang cara merawat kesehatan ibu dan anak. Buku KIA menjadi panduan yang tidak hanya ditujukan bagi ibu, tetapi juga ayah dan anggota keluarga lainnya. Ibu hamil mendapatkan buku KIA dari tenaga kesehatan. Buku KIA dibawa setiap ibu ke posyandu, puskesmas, fasilitas kesehatan, juga saat mengikuti kelas ibu hamil. Sebelum menggunakan buku KIA, pastikan ibu mengisi identitas dirinya pada halaman berikut. Jangan lupa untuk membaca petunjuk penggunaan buku KIA. Kemudian perhatikan bahwa lembar berwarna kuning digunakan oleh ibu dan kader, sedangkan lembar berwarna hijau untuk digunakan oleh tenaga kesehatan. Sebagai seorang kader, peran Anda sangat penting dalam menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA kepada ibu atau keluarga. Mengecek pemahaman ibu dengan mencentang kotak pada lembar informasi kesehatan. Mengarahkan ibu untuk mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan ibu. Serta mengarahkan ibu untuk meminta tenaga kesehatan agar melengkapi buku KIA. Dalam buku KIA, bagian yang membahas ibu hamil dan ibu menyusui, salah satu komponen penting yang perlu dipahami dengan baik oleh ibu maupun keluarga adalah lembar pencatatan pelayanan kesehatan. Lembar ini berperan penting dalam mencatat setiap tahap pemberian pelayanan kesehatan kepada ibu, mulai dari masa kehamilan, proses persalinan, hingga masa nifas. Selain itu, terdapat pula kartu kontrol minum tablet tambah darah atau TTD. Ada juga lembar pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas. Penting bagi ibu hamil dan ibu nifas untuk memantau kondisinya setiap hari dan mencatatnya, agar dapat mendeteksi lebih dini adanya tanda bahaya. Tidak hanya itu, dalam buku KIA terdapat juga informasi penting seputar edukasi pelayanan kesehatan bagi ibu. Informasi ini mencakup beberapa aspek antara lain, informasi tentang ibu hamil, informasi tentang kelas ibu hamil. Kader menjelaskan manfaat kelas ibu hamil dan mengajak ibu untuk mengikuti jadwal. Informasi tentang ibu bersalin. Informasi tentang ibu nifas. Informasi tentang ibu menyusui. Informasi tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun yang merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Terakhir, informasi tentang keluarga berencana. Saat menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA, penting untuk mengingatkan ibu, suami, atau anggota keluarga lainnya untuk membaca seluruh informasi yang terdapat dalam buku KIA. Tidak hanya itu, pastikan juga mereka memberi tanda rumput pada kotak-kotak yang tersedia apabila mereka sudah mendapatkan informasi tersebut dari petugas kesehatan atau kader. Juga, pastikan terdapat paraf tenaga kesehatan pada lembar berikut apabila ibu hamil dan ibu nifas sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mengisi buku KIA,
Semua hasil pelayanan maupun edukasi kesehatan ibu selama hamil sampai dengan nifas akan tercatat dan terdokumentasikan dengan baik. Mari bersama-sama membantu ibu dan keluarga untuk mengenali dan memanfaatkan buku KIA secara optimal. Halo kader-kader Indonesia, pada video ini kita akan mempelajari apa saja pelayanan posyandu yang dilaksanakan pada sasaran ibu hamil dan ibu menyusui. Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Pada langkah pertama, kader melakukan pendaftaran ibu hamil dan ibu menyusui. Gunakan instrumen kartu bantu posyandu atau aplikasi elektronik yang berlaku dan buku KIA. Langkah kedua, kader melakukan penimbangan BB atau berat badan dan pengukuran lila atau lingkar lengan atas menggunakan alat antropometri. Langkah ketiga, kader mencatat hasil penimbangan dan pengukuran pada kartu posyandu. Kemudian kader menjelaskan kesimpulan dan tindak lanjut dari penimbangan berat badan dan pengukuran lingkar lengan atas tersebut. Pada langkah keempat, tenaga kesehatan memberikan tindak lanjut atau edukasi atau rujukan hasil penimbangan dan pengukuran. Tenaga kesehatan melakukan pencatatan hasil pemeriksaan di halaman pelayanan kesehatan ibu, grafik evaluasi kehamilan, dan grafik peningkatan berat badan pada buku KIA. Tenaga kesehatan dibantu kader melakukan pelayanan berupa pemberian tablet tambah darah atau TTD, pemberian makanan tambahan atau PMT pangan lokal kepada ibu hamil KIK, melakukan pengukuran tekanan darah, serta screening gejala TBC. Tenaga kesehatan juga menganjurkan ibu hamil untuk melakukan ANC atau antenatal care di Fasiankes sedikitnya 6 kali. Terakhir, pada langkah kelima, kader melakukan penyuluhan kesehatan menggunakan buku KIA mengenai pemantauan tanda bahaya, isi piringku, pemberian PMT bagi ibu hamil KIK, aktivitas fisik, ASI, dan keluarga berencana. Seperti itulah rangkaian standar pelayanan posyandu pada sasaran ibu hamil dan ibu menyusui. Penjelasan mengenai materi pelayanan posyandu pada sasaran ibu hamil dan ibu menyusui akan Anda dapatkan pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, sampai jumpa. Halo kader Indonesia, Anda pastinya sudah tidak asing lagi bukan dengan kegiatan kunjungan rumah? Apakah ada pengalaman atau cerita menarik yang ingin kalian bagikan mengenai kegiatan kunjungan rumah? Kunjungan rumah sendiri merupakan kegiatan memantau kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh kader dengan mendatangi rumah warga di wilayah kerja posyandu. Pelaksanaan kunjungan rumah ini merupakan salah satu kegiatan kader posyandu setelah hari buka posyandu. Kunjungan rumah dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan sesuai kelompok siklus hidup. Memastikan masyarakat yang tidak patuh dalam pengobatan, termasuk minum obat, serta memastikan sasaran yang ditemui memiliki tanda bahaya. Kunjungan rumah ini dilakukan secara rutin dan terencana kepada seluruh anggota keluarga di wilayah binaan posyandu. Adapun berikut ini merupakan alur kunjungan rumah. Kunjungan rumah dilakukan jika data hasil evaluasi pencatatan dan pelaporan wilayah setempat atau PWS menunjukkan adanya sasaran yang memerlukan pemantauan lanjutan. Jika masih ada sasaran yang memerlukan pemantauan lanjutan, sebagai kader, Anda perlu melakukan kunjungan rutin atau khusus, tergantung pada kebutuhan dan tingkat kepentingan sasaran yang memerlukan pemantauan. Anda dapat menggunakan bantuan sarana dari aparat pemerintah setempat untuk mendukung pelaksanaan kunjungan rumah. Selanjutnya, Anda perlu melakukan tindak lanjut berupa edukasi atau penyuluhan dan pemantauan yang disesuaikan dengan kondisi sasaran. Mari terus berikan dukungan maksimal bagi sasaran yang masih memerlukan pemantauan lanjutan. Kader hebat, Indonesia sehat.
Halo kader-kader Posyandu di seluruh Indonesia. Selamat datang di pelatihan digital keterampilan dasar bagi kader Posyandu. Perkenalkan, saya Aksara. Dan saya Aruna. Kami berdua akan menemani Anda selama pelatihan ini berlangsung. Selain kami berdua, terdapat 5 kader Posyandu berprestasi yang akan menjadi teman belajar Anda dalam pelatihan ini. Anda akan ditemani juga oleh 4 keluarga sehat, yakni keluarga Bapak Fajar, keluarga Bapak David, keluarga Bapak Sanusi, dan keluarga Bapak Rudi. Dalam pelatihan ini, Anda akan mempelajari 3 jenis mata pelatihan seperti berikut. Pada mata pelatihan dasar, Anda akan belajar mengenai kebijakan Posyandu mendukung transformasi layanan primer. Pada mata pelatihan inti, terdapat 5 rangkaian materi pelatihan utama, antara lain pengelolaan Posyandu, pelayanan dasar Posyandu bagi ibu hamil dan ibu menyusui, pelayanan dasar Posyandu bagi bayi dan balita, bagi usia sekolah dan remaja, serta bagi usia dewasa dan lansia. Perhatikan setiap materi yang disajikan, supaya Anda dapat menyelesaikan post-test dan penugasan untuk mendapatkan tanda kecakapan. Pada mata pelatihan penunjang, terdapat 2 aktivitas yang akan Anda lalui sebagai peserta pelatihan, seperti membangun komitmen belajar dan rencana tindak lanjut. Seluruh pembelajaran akan disampaikan dengan berbagai macam metode, seperti modul interaktif, video animasi, video simulasi, dan bahan bacaan. Dengan menyelesaikan pelatihan ini, Anda diharapkan mampu menguasai keterampilan dasar pada pelayanan kesehatan bagi kader Posyandu. Apakah Anda sudah siap? Mari kita mulai.